Ya, Erwin, berdasarkan pemantauan kami, imbas aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law kemarin yang sempat berujung ricuh, berdampak pada kerusakan dan juga merusak fasilitas sarana dan prasarana publik. Data yang kami terima terdapat 18 halte Transjakarta yang dirusak, diantaranya 8 halte Transjakarta dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun untuk operasional Transjakarta sendiri hingga saat ini masih berlangsung dengan normal, namun memang untuk halte Transjakarta yang dibakar oleh massa kemarin tidak dapat beroperasi dengan baik. Sementara itu berdasarkan pemantauan kami dari tadi pagi, sejumlah petugas dari Bina untuk sarana prasarana DKI Jakarta ini terpantau membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Di halte Transjakarta Tosari yang baru ini sendiri, sebagian dari halte Transjakarta rusak parah akibat kebakaran, sementara sebagian memang rusak karena dilempari batu oleh aksi demonstran. Di halte Transjakarta Tosari ini sendiri tidak dapat digunakan oleh masyarakat sama sekali karena memang sebagian gedung ini rusak parah, terlihat puing-puing sangat berserakan, kemudian serpihan-serpihan kaca berserakan, bahkan hanya tersisa kerangka-kerangka bangunan dari halte Transjakarta. Jika berdasarkan pemantauan kami, bahkan logo Transjakarta yang biasanya terdapat di samping halte Transjakarta ini pecah, banyak serpihan-serpihan kaca yang bahkan sampai keluar dari jalan. Kemudian juga separator busway atau halte Transjakarta ini rusak diamuk oleh massa kemarin. Petugas penanganan prasarana ini juga membersihkan puing-puing mulai dari sisa-sisa dari kebakaran sendiri, dan tadi berdasarkan pemantauan kami di dalam halte Transjakarta sendiri ini masih tercium sisa-sisa bau gas air mata yang disemprotkan kemarin, Erwin, dan bisa kita lihat ini sangat hancur. Bekas kebakaran sangat terlihat hancur, tak terbentuk. Mesin-mesin yang biasanya untuk mengetep kartu tidak berbentuk sama sekali, bahkan kalau dilihat ini hampir merata. Atap-atapnya pun ini sudah hancur, sudah jatuh, dan hingga saat ini petugas masih membersihkan bekas puing-puing karena dikhawatirkan memang sisa-sisa puing-puing kebakaran ini masih rentan untuk jatuh, Erwin. Sehingga ini memang cukup agak berbahaya jika masyarakat awam untuk mendekat ke sini. Namun berdasarkan pemantauan kami, aktivitas masyarakat yang bekerja di sekitar sini masih terpantau normal, lalu lintas pun ini masih lancar. Meskipun begitu memang beberapa halte Transjakarta khususnya di Tosari, gedung yang di halte Transjakarta Tosari yang baru ini tidak dapat digunakan sama sekali oleh para penumpang yang biasanya memadati halte Transjakarta Tosari ini, Erwin. Kemudian juga berdasarkan pemantauan kami di sepanjang jalan MH Tamrin ini, beberapa tembok-tembok gedung bangunan ini dicoret-coret oleh aksi massa demonstran. Bahkan tadi ketika kita menyusuri jalan MH Tamrin, kita sempat melewati gedung Kementerian ESDM, di mana gedung depan Kementerian ESDM di gedung pintu utama ini terlihat pecah karena dilempari batu oleh aksi demonstran pada kemarin. Pagar-pagar Kementerian ESDM pun berdasarkan pemantauan kami tadi ketika kami lewat untuk menuju ke halte Tosari ini, pagar-pagarnya sudah tidak seperti biasanya lagi. Kemudian juga terlihat dari sepanjang jalan Harmoni ketika kita melewati jalan menuju ke halte Transjakarta Tosari ini, di sepanjang jalan banyak coret-coretan dan juga fasilitas sarana prasarana yang hancur karena dirusak oleh massa. Dan menurut Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini kerugian yang ditaksir karena kerusakan sejumlah fasilitas dikisarkan 25 miliar rupiah. Dan tadi pagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memantau
situasi pasca dirusaknya halte Tosari pada tadi pagi. Berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Susun langkahnya, tapi kita ingin ini berfungsi cepat. Seperti juga kebersihan. Dalam 6 jam semua sudah bersih. Berarti koridor 1 belum bisa dilewati? Bisa, operasi tetap jalan terus, tapi mereka memanfaatkan sisi seberang dari halte ini. Jadi nanti bis yang digunakan adalah bis yang ada pintu masuknya rendah, sehingga warga bisa tetap menggunakan koridor 1. Demikian